Setelah kita berhasil buat halaman create game-nya, langkah selanjutnya kita akan coba buat proses buat menambah datanya di sini. Jika kita klikkan sesuatu, nah maka datanya itu akan masuk ke dalam database ini, gitu. Nah, ini langsung aku buat aja. Jadi kalau misalnya untuk membuat data, langkah yang pertama itu kita harus tentuin dulu rows-nya. Di bagian rows, terus di web sini. Nah, kalau misalnya untuk menampilkan kayak halaman gitu, kita itu pakainya method get. Nah, kalau misalnya untuk menambah data, kita itu ada lagi namanya metodenya itu post gini. Post. Nah, terus kita kasih aja juga URL-nya sama games. Lihat. Nah, jadi cuma kita bedain nama si ininya metodenya kita kasih ke metode store gitu ya. Di sini jadi kalau misalnya get itu kita buat menampilkan halaman. Kayak tadi kita menampilkan halaman games, terus manage game, create games itu kita pakai metode get. Nah, kalau misalnya buat menambah data, kita itu pakainya metode post gitu. Terus dengan URL yang sama, di sini URL-nya sama nggak apa-apa, asalkan metodenya beda di sini. Terus aku arahin dia ke game controller dengan metode store gitu. Nah, selanjutnya di sini di bagian resources ini, di bagian views, atau misalnya di bagian app HTTP dulu ya. Di app HTTP controller, di bagian game controller sini, baru kita bikin public function, namanya itu store gini. Nah, gitu ya. Nah, coba kita buat dulu deh di sini, di bagian resources-nya sini, di bagian resources, terus di bagian games, create.blade di sini. Nah, ini tuh coba kita arahin dulu ya. Nah, cara ngarahin itu gini. Kan kalau sebelumnya kita itu pakainya if is set gitu kan. If is set, misal di sini ada nama, misal jika tombol submit diklik gitu, maka kita ngapain. Nah, kalau misalnya sekarang ini kita nggak pakai if is set gitu, langsung aja di form action ini kita arahin dia ke controllernya. Jadi di action ini kita langsung arahin nih dia ke directory, maksud aku ke controllernya sini gitu. Di actionnya ini langsung aja kita arahin ke sini gitu dengan memanggil route yang ada di dalam web.php di sini. Jadi langsung aja aku giniin action URL games terus create gini kan. Tapi kita kasih di sini metodenya post gitu. Kita kasih metodenya post gitu. Nah, kalau misalnya kita coba sekarang, misal di sini kita return aja langsung return halo gitu ya. Misal. Terus aku coba nih submit nih. Aku coba aku refresh. Terus kita coba submit di sini. Nah, oh ya di sini kenapa dia pack expired? Nah, sebenarnya pack expired itu, halaman expired itu, dia itu kayak apa ya, sebuah teknik gitu. Itu sebenarnya kayak sebuah keamanan. Jadi mungkin aku bakal ngejelasin dulu sedikit di sini tentang yang pack expired tadi. Kalau misalnya kita submit, dia langsung ngarahin ke sini kan. Nah itu kalau misalnya kalian tahu ada namanya itu teknik serangan yaitu CSRF di sini. Kok CSRD salah di sini. Nah, jadi cross-site request forgery. Nah, kalau misalnya kita buka dokumentasi Laravelnya, nah nanti apa sih si cross-site forgery itu? Nah, kalau misalnya kita buka situs web Laravelnya, nah ini mungkin dengan melihat situs Laravel langsung, kalian juga langsung tahu gitu. Maksudnya dari CSRF tadi apa? Nah, misal aku kasih di sini, tadi aku cari misal CSRF. Nah, di sini. Nah, jadi apa ya? CSRF itu sebuah serangan, semacam sebuah teknik serangan gitu yang melakukan request dari website lain ke website kita gitu. Misalnya, misalnya di form lain nih, orang lain bikin form juga nih, bikin form sama kayak gini nih, bikin form dengan tampilan judul, publisher, deskripsi, tahun rilis gitu kan. Nah terus dia ngasih actionnya sama nih ke kita nih. Misal ngasih actionnya tuh kayak gini tadi. Di sini HTTP, misal nama domain kita, terus slash game, slash create di sini. Nah, otomatis kan orang lain bisa ngakses dong. Otomatis orang lain itu bisa ngakses web kita dengan adanya kayak gini. Kan orang lain udah tahu inputannya kayak gini, terus orang lain juga tahu nih URL-nya di sini nih. Udah pasti kalau misalnya create itu metodenya post gitu. Nah, kita tuh nggak mau hal itu terjadi. Jadi bisa aja ini kan misal udah kita publish nih ke sebuah hosting gitu kan. Nama domain itu
starone.com gitu. Terus ada website lain, misal namanya starapps.com gitu. Dia itu melakukan teknik serangan ke website kita dengan metodenya tadi kayak gini. Dia make action terus ngarahinnya ke web kita gitu. Nah, itu yang bakal kita cegah. Nah, cara mencegahnya itu kalau di Laravel kita pakai namanya itu kayak sebuah apa ya? CSRF gini nih. Kita pakai sebuah token. Kita caranya cukup mudah. Kita tinggal tambahin CSRF doang di sini gitu. Nah, kalau misalnya kita copy di sini, nah jadi si CSRF ini fungsinya ini kayak dia bakal ngebuat suatu token, dia itu bakal ngebuat suatu token di halaman website kita. Nah, terus jika ada sesuatu yang kita input, terus dia ngecek dulu nih tokennya sama nggak nih, sama sama nggak kayak yang kita inputin di sini gitu. Nah, kalau misalnya sama, dia berhasil. Tapi kalau misalnya dari website lain, otomatis kan beda ya tokennya. Nah, dia bakalan gagal kayak gitu. Nah, jadi di sini otomatis sudah bakalan ada tokennya, udah bawa tokennya dari Laravel, terus dimasukin ke web kita, terus dicek nih, jika masukin data, terus tokennya sama gitu kan. Jika tokennya sama, maka berhasil. Nah, itu udah pasti kalau di sebuah website kita, pasti tokennya sama. Tapi kalau di website lain, pasti tokennya beda. Kayak gitu. Nah, contohnya di sini, misal aku inspect elemen di sini. Aku inspect elemen, tinggal pencet Ctrl Shift I, atau klik kanan di sini, terus inspect gitu, inspect elemen. Nah, kita coba ke bagian sini nih, ke bagian kalian klik aja nih, select elemen, terus kalian pilih nih di sini, terus kita cari menu apa ya? Di sini form. Nah, di sini menu form. Nah, orang lain tuh bisa aja tuh ngarahin ke sini, maksud aku tadi. Misal dia ngarahin ke website kita http://starone.com, padahal domain dia itu starapps.com gitu. Dia bisa aja. Nah, dengan adanya CSRF ini, secara nggak sadar kita tuh udah ditambahin kayak input tab-nya hidden gitu. Coba kalau misalnya kita kasih teks di sini, nah dia tuh bakal ngasih sebuah inputan dengan random token di sini. Nah, pas kita submit, otomatis si Laravel ini bakal ngecek tokennya itu sama nggak. Kalau misalnya sama, kita gaskan, lanjut ke controller. Tapi kalau misalnya dari website lain kan tentu beda tokennya. Dicocokin terus beda, nah dia bakalan jadi pack expired kayak gitu. Nah, itu sekilas tentang CSRF. Jadi, kita mengatasi pack expired tadi dengan metode CSRF.